Halo, halo, Bung Rocky. Kita lanjutin ya ngobrol hari ini tentang situasi politik dan saya kira kalau kita lihat gerakan mahasiswa ini tetap saja ya kita tentu saja sorry itu sih dengan kampus-kampus lain tetap saja UI masih terus menjadi rujukan ya dalam gerakan-gerakan itu terutama BEM UI yang dia baru saja melakukan beberapa kritik keras terhadap pemerintah termasuk soal bagaimana eh, Pak Jokowi disebut itu bukan bukan petugas partai dan dia juga harusnya sebagai anggota partai juga dia mesti bisa Iya, mengisi saya ya itu saya kira itu yang menarik itu Bung Rocky. ya itu saya alami itu dalam seminggu ini saya kasih kuliah, Hmm. diskusi, seminar di Unpad dan teman-teman mahasiswa se-Jawa, se-Jawa Barat dan Banten berkumpul di Unpad. Justru yang unik pertemuan itu difasilitasi oleh senior-senior di bidang hukum tata negara Unpad. Hmm. Beberapa teman yang dulu aktivis angkatan 78 itu, kampus kuning itu, Hmm. turun gunung. Dan kita kaget, atau saya kaget, bahwa ada gairah justru dari para senior ini yang ya umurnya udah ya seumur saya lah, 60 lebih bahkan itu, Hmm. berupaya untuk mengingatkan adik-adik mahasiswa itu. Dan adik-adik mahasiswa ini bukan sekedar terpengaruh, tapi mereka merasa bahwa ini momentumnya tuh, karena ada keretakan di elit tuh. Jadi Hmm. di Unpad bahkan itu dibicarakan secara serius. Hari ini saya masih ada di Makassar itu, Hmm. bicara di Universitas Muhammadiyah tuh, ada kira-kira 1.000 1.500 orang hadir Oh, itu sih di, bukan di bukan bukan seminar itu. Itu siapa itu? Karnaval kalau sampai 1.200 orang itu. Gede banget itu. Iya, karena aula gedung apa namanya, gedung pertemuannya Muhammadiyah itu kan dulu bekas Muktamar Muhammadiyah di Makassar Oh. itu Hmm. bisa nampung ribuan orang tuh. Jadi Hmm. itu yang terjadi dan ada gairah untuk mempertanyakan. Bahkan mahasiswa bertanya, iya kita udah tahu lah semua isu di Jakarta dan nggak ada yang rahasia tuh karena setiap isu itu udah diulas di FNN terutama tuh. Jadi Hmm. bagi mereka dia nggak perlu info lagi. Mereka mau hitung momentumnya tibanya kapan kira-kira sehingga gerakan mahasiswa itu bisa terhubung di seluruh Nusantara tuh. Hmm. Nah, demikian juga di beberapa tempat yang lain tuh. Saya mungkin seminggu ini saya udah 3 4 kali di kampus-kampus strategis itu di Muhammadiyah Jakarta juga kemarin uh, bicara hal yang sama di Universitas UIN Hidayatullah di Tangerang juga begitu. Jadi kelihatannya ada koordinasi di kalangan BEM, di kalangan mahasiswa tuh. Karena ada momentum yaitu persaingan politik yang memungkinkan eskalasi politik bertumbuh. Jadi mahasiswa selalu akan kembali ke jalan pasti itu ketika momentum itu tiba. Nah ini yang sebetulnya jadi faktor bahwa politik Indonesia nggak mungkin lepas uh, dari gerakan mahasiswa. Kan Hmm. beberapa waktu lalu dianggap gerakan mahasiswa udah lemah, lumpuh. Saya bilang nggak mungkin karena Hmm. tetap ada tradisi mewariskan sejarah gerakan itu ke dalam eh, bahkan mahasiswa baru yang baru mulai diterima hari ini di fakultas-fakultas seluruh Indonesia. Jadi koordinasi BEM ini juga akan jadi faktor. Nah itu pentingnya kita tahu bahwa mahasiswa tidak mungkin dihentikan oleh sekedar perintah rektor tuh. Memang ada konsep kampus merdeka tapi rektornya dirantai. Tapi mahasiswa mampu mengatasi itu. Kalau dilarang rektor dia cari di kafe pun dia bisa diskusi. Jadi Ya. soal-soal ini membangkitkan optimisme bahwa ada gerakan anak muda melalui senat-senat mahasiswa atau BEM itu yang berupaya untuk memanfaatkan momentum. Ya, ya. Jadi masih ya gerakan mahasiswa itu meskipun sudah dilarang dan Anda sendiri juga masih mengalami ya Anda misalnya dilarang masuk kampus-kampus atau kampus negeri gitu ya, Bu Rocky ya. Iya, ini di Makassar ada sedikit larangan, tapi mahasiswa merasa bahwa oke, kita pindahin aja ke gedung pertemuan yang lain kan kalau dilarang oleh rektor itu. Dan Ah. itu yang saya anggap mungkin dalam seminggu ini udah 20 kali 20 undangan Hmm. mahasiswa untuk saya bicara di situ. Dan mereka mengharapkan ada ada pikiran yang memungkinkan mereka merasa berguna politik hari ini. Bukan bukan berguna bagi dirinya, tapi berguna untuk menyumbang perubahan. Itu intinya tuh. Ya, ya, Jadi ya, ya. mahasiswa menganggap bahwa kalau kritik pada Jokowi ya udah itu gampang aja sebagai satire. Tetapi mereka ingin menitipkan atau menguji gagasan mereka itu pada capres-capres yang sedang beredar sekarang tuh. Hmm. Prabowo, Anies maupun Ganjar. Ya, ya.
Dan ini menarik saya kira pendekatannya tetap dengan cara yang represif ya, yang seperti yang terjadi di kampus UI ini setelah mereka melakukan kritik terhadap pemerintah, itu kemudian akunnya dihack gitu ya. Dan ya pasti saja kalau kemudian dihack ini adalah kaitannya dengan mereka-mereka yang punya kaitan dengan pemerintahan atau seenggaknya partai yang berkuasa yang dikritik oleh BEM UI itu. Iya, jadi reaksi kekuasaan masih sama, berupaya Hmm. untuk menghalangi. Padahal buat apa itu menghalangi Twitter atau sosial media mereka? Tuh setiap saat mereka bisa ubah strateginya tuh. Hmm. Dan itu akan terhubung lagi dengan mahasiswa lain yang ada di daerah lain. Jadi UI selalu ada di depan untuk mengacak-ngacak kekuasaan, tetapi UI juga berpikir bahwa cara dia mengacak-ngacak itu akan diikuti oleh teman-teman mereka di daerah. Demikian juga teman-teman di daerah merasa kalau UI di depan, maka mereka merasa tersaingi. Karena itu mereka ingin di depan juga. Jadi ini semacam TikTok di antara mereka, sehingga membuat eskalasi politik justru makin menarik. Karena Ya, ada gerakan ketiga yang bukan gerakan koalisi, bukan gerakan partai politik, tapi ini gerakan kampus. Jadi kampus bergairah lagi justru karena ketidakpastian politik yang disebabkan oleh Presiden Jokowi yang selalu ingin ikut campur dalam penentuan capres masa depan. ya. Dan gerakan itu saya kira juga tidak seperti dulu memang ya. Mobilisasi masa mahasiswa itu, kalau dulu kan memang sulitnya minta ampun ya, Bung Rocky ya. Belum lagi kucing-kucingan dengan Intel gitu ya, dan komunikasinya susah. Sekarang ini saya kira mereka betul-betul dengan media sosial itu borderless ya. Jadi jangan cepat mereka terhubung antara satu kampus dan kampus lain. Dan ini jangan dianggap main. Kita ingat ya, perlu ingatkan dulu Arab Spring pada waktu itu kan fenomena media sosial belum seperti sekarang, tapi itu berhasil menggerakkan revolusi di kawasan Teluk gitu ya kalau di Arab. Nah di Indonesia saya kira sekarang fenomenanya lebih dasar dari Arab Spring itu kalau kita lihat MDO-nya. Iya, kalau saya baca polanya, isu di Makassar sama dengan isu di Tangerang, isu di Tangerang sama dengan isu di Lampung, isu di Lampung sama dengan isu di Gorontalo. Jadi terjadi koalisi, sebenarnya koalisi atau kompilasi pikiran di antara teman-teman BEM ini. Dan mereka selalu nggak ingin diatur oleh seniornya. Tuh mereka tahu bahwa iya kita penting kita jadikan senior-senior narasumber, tapi keputusannya tetap di kita. Nah, seringkali ada semacam keangkuhan dari senior-senior mereka untuk mengarahkan mahasiswa. Jadi kita mesti anggap bahwa mahasiswa itu tahu momentum, mereka lebih pintar untuk membaca situasi, dan mereka sebenarnya lebih peka tuh. Karena senior-seniornya mestinya di belakang layar aja tuh, jangan diatur-atur tuh. Tapi tetap mereka mahasiswa menghargai senior-senior ini karena senior-senior ini beroposisi. Jadi yang beroposisi sekarang adalah mahasiswa juga senior-senior mereka yang bahkan angkatan 78 yang sebetulnya udah sepuh tapi merasa ini momentum. Jadi ini peristiwa yang bisa membangkitkan kembali kenangan pada 98. Ada momentum di situ. Hmm, hmm. Ya, dan saya kira ini ya, kalau dulu banyak orang yang merasa hopeless, sudah menganggap bahwa mahasiswa sekarang tuh ya udah nggak peduli, mereka yang berpikir bagaimana cepat kuliah selesai dan kemudian dapat pekerjaan yang mapan dan sebagainya. Tapi situasi Indonesia kelihatannya itu menarik kembali anak-anak itu yang tadinya mungkin sudah tidak lagi terpikir semacam itu, tapi kembali lagi ke kampus gitu ya. Kalau saya monitor gitu, banyak sekali anak-anak muda itu kan kemudian membentuk kelompok-kelompok relawan terhadap terafiliasinya kepada partai politik, kepada capres, dan kemudian juga ada yang kelompok-kelompok independen yang bergerak sebagai penekan gitu. Ini dinamis sekali kalau saya amati, Bung Rocky. Iya, sangat dinamis dan itu yang kita sebut voluntarisme udah Hmm. terbentuk di antara mereka. Yang berbahaya kalau beberapa ormas justru menginteli mereka tuh. Karena Ya. banyak ormas yang sebetulnya ya dipiara oleh kekuasaan, mulai sistem intelijen dan mungkin ketua-ketua ormasnya tuh digaji permanen itu setiap Hmm. bulan atau setiap minggu. Yang penting ada isu, ada berita membocorkan sedikit. Nah, kita minta supaya mereka yang lebih senior dari para mahasiswa ini yang mungkin memimpin beberapa OKP itu tolong hormati hak dari anak-anak mahasiswa ini untuk mengucapkan kritik. Jangan mereka dilapor-laporkan ke Intel pembicaraan mereka atau strategi mereka tuh. Paling enggak jangan ganggu mahasiswa tuh. Kalau nggak mau bantu mereka jangan ganggu tuh. Ya, Karena ya. saya mulai dapat berita bahwa beberapa senior mulai mengacak-acak gerakan mahasiswa itu. Tapi itu saya kira nggak akan mempan. Karena ini adalah momentum sejarah. Jadi mereka yang tidak mampu untuk menahan momentum sejarah, jangan berupaya halangi. Minimal udah netral aja lah.
Jangan jangan pakai segala macam cara untuk menghalangi pikiran bebas dari teman-teman mahasiswa. Ya, dan saya kira ini memang tetap seperti di masa-masa lalu, gerakan-gerakan mahasiswa ini jadi kontra narasinya dengan establishment. Itu saya kira sudah semacam apa ya, hukum alam lah bagi gerakan mahasiswa itu, meskipun kita tahu ada yang mencoba mengkooptasi, bahkan juga mengintimidasi gitu ya. Ya, itu pentingnya kita bedain. Gerakan mahasiswa itu tetap dia dalam tadi kontra paradigma atau kontra apa Hmm. tadi, kontra apa tadi istilahnya, Ya, kontra kontra narasinya lah. konsentrasi Ya, itu. ya. Nah, OKP lain lagi karena mereka udah punya pengalaman politik, ya kadang-kala siksak mereka tuh. Jadi tidak semurni gerakan mahasiswa. Tapi satu waktu OKP ini juga akan ikut di dalam gerakan mahasiswa. Karena mereka nggak mungkin bertahan kalau arus sejarah itu menyeret semua pihak, terutama masyarakat sipil tuh. Jadi saya hanya memberi indikasi bahwa gerakan mahasiswa jauh lebih murni daripada gerakan politik OKP, dari gerakan politik partai, dan masyarakat sipil Indonesia mulai mengkonsolidasi diri karena menganggap bahwa seandainya pemilu gagal karena kasak-kusuk politik, maka potensi Presiden Jokowi untuk memperpanjang kekuasaan justru masih makin terbuka tuh, Hmm. atau bahkan menambah periode. Kan kita lihat sinyal-sinyal bahwa Ibu Mega udah dilobi oleh Bambang Susatyo sebagai ketua MPR, atau sebaliknya Bambang Susatyo dilobi oleh Ibu Mega untuk mengembalikan sistem MPR. Kan itu diam-diam sebetulnya adalah upaya untuk jaga-jaga kalau pemilu nggak terjadi, maka pemilihan presiden dilakukan di MPR. Nah, itu buruk buat demokrasi karena kita nggak bicara perubahan politik sekedar dengan mengubah konstitusi itu. Jadi Ya. mengubah konstitusi untuk kepentingan beberapa partai itu bukan perubahan konstitusional yang jujur. Itu artinya hanya karena pragmatisme maka konstitusi mau dirubah. Hanya demi pragmatisme MPR mau dihidupkan lagi sebagai lembaga tertinggi, itu bahayanya di situ. Ya, ya. Nah, soal itu saya kira ada dua kepentingan yang berbeda ya, Bung Rocky. Banyak senior-senior kita, terutama kalangan TNI ya, purnawirawan gitu, yang mereka itu berpikirnya tidak dalam pengertian ada kepentingan politik praktis di situ. Dia ingin kembalikan ke UUD 45 yang murni dan kemudian kembali ke sistemnya ke pemerintah, ke sistem MPR. Karena mereka menganggap bahwa sistem politik sekarang ini yang demokrasi liberal ini dianggap penuh muatan money politik. Tapi untuk para yang status quo kekuasaan sekarang itu menggunakan celah pintu masuk itu memanfaatkan untuk panjang kekuasaan mereka kan. Ya, itu yang mau kita ingatkan. Tentu mereka purnawirawan atau angkatan yang lebih senior menganggap bahwa mesti ada perubahan di dalam desain Yes. kekuasaan. Hmm. Itu penting kita diskusikan. Tetapi proposal itu masuk di dalam situasi politik hari-hari ini justru dipergunakan oleh tadi para penikmat status quo untuk memanfaatkan proposal kembali pada Undang-Undang 45. Itu buruk karena dua motif yang berbeda. Yang satu menginginkan evaluasi, yang satu berupaya untuk memanipulasi Yes. proposal itu. Itu intinya. Ya, ya, ya. Nah, kita sebut sebagai free riders lah mereka gitu ya para. Ya, itu free riders mereka Ya, ini. ya. Oke, jadi tetap waspada. Walaupun situasi sekarang dinamis dan kita sudah mulai bisa membayangkan ada 3 capres yang akan berlaga, tapi tetap saja ide gagasan kelompok status quo yang ingin memperpanjang kekuasaan itu masih terus berjalan ya. Ya, kita masih dengar bahwa jangan-jangan Presiden Jokowi bisa keluarin Perpu Mm-mm. untuk mengubah tata cara pemilihan presiden. Tapi kita mesti ingatkan juga Perpu itu terhadap undang-undang tuh, bukan terhadap konstitusi. Yang melanggar konstitusi nggak bisa Perpu itu dipakai untuk mengubah konstitusi, kan itu soalnya kan. Yes. Tetapi kedaruratan bisa dipakai sebagai alasan untuk menunda pemilu. Jadi tetap kita mesti waspada itu. Yes, oke. Dan kewaspadaan itu dimulai dengan 0%. Ya. Nah, ini dia nih, etika dasarnya adalah Yes. 0%. Oke, terima kasih Bung Rocky. Oke.